Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ternyata Peko Bagnaia hancur Kang Mas. Peko berantakan, kita tidak pernah menyangka balapan seorang King of Austria mabut nggak karu-karuan Cak. Teman-teman, ini adalah sebuah bencana bagi Peko yang secara pace seharusnya bakal kencang. Dan ini akan kita bahas satu persatu what happened ayak naon dengan Peko dan juga bagaimana luar biasa Marc Marquez yang mampu menaklukkan Peko, termasuk juga Alex Marquez yang akhirnya kita pastikan bahwa King of Austria at least dari sprint race hari ini ternyata diraih atau dimenangkan atau direbut oleh Marc Marquez. Sekali lagi Marquez lagi Kang Mas. Marquez meneh Cak, jan raumum memang itu pembalap nih. Teman-teman, hari ini dipastikan kondisi dari sirkuit Red Bull Ring memang panas dibandingkan dengan di hari sebelumnya. Ground hari ini mencapai 43 derajat sehingga dipastikan para pembalap harus mampu memanage bannya dengan baik. Dan rata-rata Cak, hari ini pembalap menggunakan tipe ban depannya hard atau keras karena memang ini adalah sebuah cara bagi para pembalap untuk mengurangi degradasi ban yang luar biasa di Red Bull Ring. Dan untuk belakangnya tetap soft Cak, akan tetapi pasti yang menjadi beban terbesar dari sebuah ban adalah entry cornernya. Dan itulah kenapa para pembalap rata-rata menggunakan ban depan hard atau keras untuk mencegah kedodoran di akhir-akhir lap. Bisa kita pastikan bahwa master management tire, kita harus akui Marc Marquez lah yang menjadi penguasa di sini Cak. Strategi atau manajemen ban, Marquez memang sulit untuk ditekuk, Marquez sulit untuk dikalahkan, dan kita lihat bagaimana tadi balapan yang bisa kita simpulkan memang Marc Marquez sangat pintar dan cerdik untuk mencoba memanage bannya dan dia akan menyerang Alex Marquez pada the end of the lap dan itu terbukti. Bisa kita pastikan start dari Peko memang berantakan Cak. Jadi Aldeguer dan juga Peko kita melihat ada slide ya, bannya belakangnya itu agak slide sehingga akhirnya ngebuang ke kiri, dua-duanya lagi Cak. Kita juga agak bingung apa yang terjadi dengan Ducati, apa yang terjadi dengan motor Peko. Tapi ingat Cak, tadi yang slide itu tidak hanya Aldeguer tapi juga Peko. Jadi yang mana dua motor ini ya, motor ini kan berbeda. Peko menggunakan GP25 sementara Aldeguer menggunakan GP24 ya. Seharusnya memang bukan masalah GP25-nya, tapi sepertinya bisa kita analisa sepertinya dari elektroniknya. Akan tetapi sejauh ini masih menunggu ya konfirmasi dari Ducati. Untuk membahas semuanya, perkenalkan IWB akan menjabarkan dulu mengenai sampean semuanya data hari ini, sprint barusan saja. Biar sampean tercerahkan, semantau dulu baru kita bahas. Jadi biar enak Cak, datanya jelas, semuanya tergambarkan sprint hari ini, maka kalau IWB menjabarkan semuanya nanti kan sampean paham. Oh, ini toh maksudnya Cak IWB. Oke, jadi nggak usah berlama-lama Cak. Kenapa Marc Marquez juara dan kenapa pula dengan Peko, termasuk juga what happened ayak now dengan Marco Bezzecchi. Kita intip langsung di sini Cak. Nah teman-teman semuanya, ini adalah hasil sprint race di Red Bull Austria. Dan kita tidak pernah menyangka Cak, ternyata Peko Bagnaia terlempar dari podium dan bahkan tidak bisa meneruskan balapan. Tentunya ya sebuah hasil yang menampar Peko. Marc Marquez secara meyakinkan menjadi penguasa dengan mengalahkan Alex Marquez, di mana Marc Marquez pada the end of the lap mampu melebarkan gap dengan terpaut 1,1 detik. Dan Cak, kalau kita lihat dari kondisi sirkuit sebenarnya cukup panas Cak, di mana groundnya mencapai 43 derajat Celcius aspalnya, dan ini membuat pembalap harus mampu memaintain bannya. Jadi tire consumption, dan teman-teman memang Marc Marquez adalah master untuk tire management, dan itu membuat secara meyakinkan Marquez di end of the lap mampu mengovertake Alex Marquez. Nah, akhirnya Cak, Marc Marquez juara dengan 12 poin, mengumpulkan angkanya, dan kemudian disusul oleh Alex Marquez yang menyerah dengan kecepatan Marc. Dan teman-teman, Alex Marquez kembali mengoleksi 9 angka, dan ketiga adalah sebuah kebanggaan bagi KTM. Sebab ternyata sepertinya Cak, dengan elektronik baru banyak membantu KTM yang sejauh ini memang kesulitan untuk mendapatkan kestabilan pada saat motor rebah. Dengan adanya slide control ternyata Pedro Acosta menunjukkan bahwa KTM di kandang sendiri super fast walaupun masih kalah dengan dua Ducati. Keempat adalah Marco Bezzecchi yang akhirnya harus menelan pil pahit. Marco yang kemarin super fast ternyata hari ini tidak mampu mengoptimalkan feelingnya dan terpaut 4 detik pada saat finish dari Marc Marquez.
Dan memang Cak, ketika kita coba mencari informasi, Marco merasakan secara traksi ban belakangnya ternyata tidak optimal seperti di hari kemarin. Mungkin gara-gara kondisi aspal yang berbeda dibandingkan dengan pagi hari maksudnya Cak. Dimana untuk kondisi aspalnya di sore hari ternyata super hot dengan 43 derajat Celcius di Austria ini termasuk panas. Dan kemudian kelima adalah Brad Binder menjadi pembalap KTM yang menyusul Acosta dengan posisi kelima. Jadi memang kandang sendiri Cak, pastinya adalah kebanggaan dan banyak data yang mereka kumpulkan sehingga mereka sangat kencang di sini. Dan keenam adalah Formula De Guer yang sempat berjibaku melawan Enea Bastianini dan Firmin mengoleksi 4 angka, dan ketujuh adalah Enea Bastianini yang juga bagus Cak. Ke-8 Fabrizio Antonio Cak, dan 9 adalah Zarco. Kita berikan acungan jempol buat Martin yang sebelumnya kesulitan di awal masuk 10 besar. Dan kemudian disusul oleh Fabio Quartararo, 12 Luca Marini, dan 13 adalah Joan Mir. Artinya memang untuk pembalap Honda kali ini yang finish di posisi 10 besar adalah Zarco aja, dan kemudian Morbidelli ke-14, 15 Ogura, 16 ya Alex Rins, dan 17 Miller, Oliveira ke-18. Dan hari ini Cak, Pecco tidak bisa melanjutkan balapan, disusul oleh juga Raul Fernandez teman-teman semuanya. Oke, sekarang teman-teman, dengan kemenangan Marc Marquez pasti tentu kita penasaran. Apakah memang Marc super fast? Apakah Marc memang pantas menang? Untuk itu Kang Mas, kita akan mencoba melihat bagaimana dengan fastest lap each rider-nya. Walaupun sebenarnya tidak juga menjadi acuan, tapi kita bisa tahu bahwa ternyata sebenarnya hari ini yang super fast adalah Alex Marquez. Nggak percaya sama intip di sini Cak. Ini adalah data bagaimana Alex Marquez yang tidak terkalahkan soal time attacking di hari ini. Bagaimana Alex Marquez menorehkan lap time 1 menit 28.912 detik, dan hanya Alex yang mendobrak tembok di 1 menit 28. Artinya Kang Mas, untuk GP24 memang sangat cocok di Red Bull Ring. Jadi secara kecepatan, kestabilan, braking semuanya tidak ada isu dengan GP24. Sehingga kita lihat di sini Cak, ternyata Alex Marquez menjadi pembalap yang menorehkan best lap yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa dengan best lap yang super fast ini ternyata masih kalah dengan Marquez? Kita akan bahas nanti buat sama semuanya. Nah, kedua Cak, ternyata si bocah tengil Pedro Acosta menjadi pembalap terkencang kedua, tanda bahwa KTM memang very fast di sini Cak. Acosta bahkan mengungguli Marc Marquez soal time lap untuk attackingnya ya, maksudnya time attackingnya atau fastest lap each rider-nya, di mana Pedro Acosta menorehkan 1 menit 29 141 detik, dan kemudian ketiga Marc Marquez yang secara meyakinkan menorehkan 1 menit 29 152 detik. Sekali lagi, untuk kecepatan time attacking pada saat race hari ini ternyata memang rajanya adalah Alex Marquez, disusul oleh Marco Bezzecchi Cak. Keempat Formula De Guer kelima, Raul Fernandez ke-6, dan 7 Brad Binder, Bastianini ke-8. Dan teman-teman, dari sekian ini bisa kita lihat ternyata memang Pecco hari ini struggling banget. Pecco hanya mampu nangkring di posisi ke-12 untuk lap time terbaiknya ya, jadi fastest lap each rider-nya, di mana ternyata Pecco menorehkan 1 menit 29.752 detik atau terpaut lebih setengah detik dibandingkan dengan Marc Marquez secara time attacking-nya. Ini betul-betul tamparan Kang Mas ya. Kita juga penasaran apa yang terjadi, kita akan coba bahas nanti teman-teman semuanya. Nah, Cak, dari sini Cak, Saman pasti akan melemparkan pertanyaan ke IWB loh. Cak IWB, kok dari sini fastest lap each rider-nya yang sangat kencang Alex Marquez, tapi ternyata kenapa Marc Marquez yang juara nih Cak IWB? Nah, teman-teman, ini adalah time attacking. Maksudnya pada saat race ini dicatat secara angka ya, menggunakan pastinya ya, menggunakan data yang sudah jelas, telemetri dan sebagainya. Dan di sini teman-teman semuanya, angka yang tertera, angka yang tertuang di sini adalah the best-nya. Nah, untuk memenangkan balapan tentu bukan itu. Memenangkan balapan adalah bagaimana konsistensi per lap-nya. Dan untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, kenapa Marquez pantas juara, kita intip dulu dari sini Cak. Yes, ini adalah analitik untuk lap by lap-nya. Dan teman-teman, kita akan coba intip Alex dan juga Marc, di mana secara speed bisa kita pastikan Alex Marquez memang luar biasa pada lap ketiga teman-teman semuanya. Di sini kita lihat ya, Marc Marquez menorehkan best lap-nya di lap ketiga. Artinya memang secara speed attacking-nya sangat-sangat luar biasa di lap ketiga ini.
Dan Marc Marquez menorehkan waktu terbaik 1 menit 29.152 detik. Tapi Cak, ini masih kalah dibandingkan dengan Alex Marquez. Di mana lap ketiga, Alex Marquez tembus atau menjebol tembok 1 menit 28.91 detik. Ini adalah gambaran di awal dan memang rata-rata Cak secara lap time untuk Marc Marquez dan juga Alex ini hampir imbang Cak di awal. Kita lihat di sini Cak ya, bagaimana pada lap ketiga, mungkin ya keempat aja ya, 4, 5, 6, 7 teman-teman semuanya. Hingga ke 8 hingga 9 Marc Marquez, di sini Alex Marquez. Nah, ini Alex Marquez. Ini betul-betul nyaris seimbang. Jadi beberapa kali bahkan Marc Marquez bisa menorehkan 1 menit 29 kecil, sementara Alex kadang-kadang agak gede. Tapi IWB dan juga sampean jangan fokus dari sana Cak. Tapi mari kita intip setelah lap ke-10. Kita intip sini Cak ya. Setelah lap ke-10 Marc Marquez masih mampu, setelah lap 9 mungkin ya, masih mampu menorehkan lap time di 1 menit 29.638 detik. Di saat itu kita lihat ternyata Alex Marquez sudah kedodoran Cak. Lap ke-10 degradasi ban tidak mampu dibendung dan pada lap 10 tersebut Alex Marquez sudah drop untuk kecepatannya. Pace-nya drop Cak. Dan tidak satupun setelah itu Alex mampu menorehkan waktu 1 menit 29. Sebab dari 10 hingga 14 Alex secara meyakinkan bisa kita lihat lap time-nya kedodoran dan masuk di 1 menit 38. 1 menit 30 maksudnya, jadi 38 sih. 1 menit 30. Dan kita intip Marc Marquez. Marc Marquez ini berbeda Cak. Di mana pada lap ke-10 Marc ternyata masih mampu menorehkan 1 menit 29. Kita sudah share sama semuanya tadi ya. Dan ke-11 juga. Kemudian lap 12 Cak, ternyata Marquez masih tembus di 1 menit 29 ya. Ini luar biasa. Di saat lap ke-12 Alex Marquez hanya 1 menit 30 dan kemudian 13 kita lihat sama di 1 menit 30 dan baru 14 Marc Marquez menorehkan lap time 1 menit 29 kembali, sementara Alex Marquez di 1 menit 30. Artinya komparasi dari lap time-nya ini bisa kita simpulkan bahwa time by time dengan kondisi ban drop use tire, maka Marc Marquez makin kencang, Marc Marquez tetap termaintain, Marc Marquez tidak tergoyahkan soal pace-nya, sementara Alex Marquez sudah kedodoran, tanda memang kondisi bannya tidak sebagus ban dari Marc Marquez. Untuk best maximum speed atau top speed motornya ternyata Pedro Acosta menjadi pembalap terkencang dengan mesin KTM-nya 318,5 km per jam, disusul oleh Ai Ogura dengan Aprilia-nya. Jadi memang imbang Cak. Pembalap 1, 2, 3, 4 ini KTM, Ducati, Aprilia ini imbang. Kalau kita lihat ya, tapi Morbidelli Cak, bukan Marc Marquez. Sementara Oliveira juga 317,1 km per jam, super fast juga ternyata Yamaha. Dan kemudian kalau kita lihat dari ranking Cak, Marc Marquez bukanlah terbaik Cak. Bahkan Marquez menjadi pembalap bersama dengan Alex Marquez menjadi pembalap yang secara top speednya tidak mampu tembus di angka seperti atasnya, atau malah justru kedodoran pada posisi 5, mungkin bukan 5 ya, 7 dari belakang Cak. Jadi ini adalah gambar semuanya top speed event yang kita pastikan bahwa Acosta, Ogura, dan Morbidelli adalah pembalap terbaik soal motornya, powernya, dan juga Bastian ini Cak. Nah, yang terakhir Kang Mas untuk World Championship dengan kemenangan Marc Marquez hari ini kita intip Marquez dengan kemenangan hari ini, Marc maksudnya Cak. Maka secara gap semakin menjauh dari para rivalnya Cak. Di sini Marc Marquez menorehkan poin 393 dan akhirnya makin menjauh dengan 123 poin gapnya dibandingkan dengan Alex Marquez. Pecco paling parah Cak. Pecco gara-gara hari ini tidak mampu meneruskan balapan. Kita lihat di sini makin menjauh, di mana secara gap ternyata Pecco kalah 180 poin. Jadi gapnya 180 poin ini cukup jauh. Dan kemudian Bezzecchi keempat, kelima Di Giannantonio, Morbidelli ke-6, Acosta 7, 8 Zarco, Quartararo 9, Adiguer 10 dan Binder 11. Lalu teman-teman semuanya di sini kita lihat makin ke bawah, kita perhatikan Martin mengoreksi 9 angka, ya not bad ya setelah dari cedera. Dan teman-teman untuk pembalap yang paling buncit di sini kita perhatikan ternyata Alex Espargaro Cak. Pastinya Cak, kan race rider dan Soumya Chantra sih yang paling parah ya teman-teman semuanya. Dan ini adalah World Championship Classification Ducati Aprilia kedua, ya KTM ketiga, Honda 4, Yamaha kelima. Dan untuk tim Ducati Lenovo pertama BK Gresini kedua, Pertamina ketiga,
Red Bull, 4 Aprilia Racing, ke-5 Monster Energy Yamaha, ke-6 7 Red Bull KTM, dan Trackhouse ke-8 LCR Honda 9, HRC Honda Castrol ternyata makin terpuruk ke bawah dengan 10 dan Prima Pramac Yamaha MotoGP paling terakhir, Cak. Ini gambaran klasemen semuanya, bagaimana posisi klasemen sementara di mana Marc Marquez King of the King di Austria, setidaknya dari hari ini ya sprint, tapi kita lihat seperti apa besok, Cak. Kira-kira demikian, Kang Mas. Nah, jadi piye Kang Mas, wis padang jinglang terang benderang ya, Cak ya. Dari sana, Cak, IWB ingin tekankan bagaimana MotoGP yang memang harus sempurna. Sekali lagi, kalau menjadi juara, ingin menjadi juara dunia maksudnya ya. Kalau ingin menjadi juara dunia, harus sempurna, harus konsisten, tidak boleh ada hal-hal yang seperti Peko terjadi ya. Seperti yang dialami Peko maksudnya, Cak. Dan ini kita lihat, teman-teman semuanya, kita fokus ke Peko dulu ya. Kita tadi sempat bingung ya. Pertama, IWB ngelihat Peko slide. Oke, bisa saja terjadi karena kegagalan elektronik ya. Kegagalan elektronik yang membuat akhirnya motornya tidak sempurna untuk launch control-nya. Itu yang menjadi analisa pertama. Dan ingat, Cak, memang per race di Austria ini, para tim dipersilahkan untuk menggunakan elektronik fitur terbarunya dari Marketing Marelli, yakni slide control. Dan ini yang juga membuat kita penasaran apakah betul dari Peko sendiri maksudnya yang tidak merasakan feeling positif dengan fitur tersebut, sebab memang hari ini kita dapat informasi dari Peko bahwa secara feeling dia agak aneh menggunakan fitur tersebut, tapi apakah dari sana yang menjadi masalah? Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata tidak dari sana juga, Cak. Sebab kita melihat ternyata Peko pada saat entry corner dan juga keluar tikungan, motornya godek Kang Mas. Jadi depannya tuh kayak goyang kayak gitu. Nah, ini kita juga bingung ya teman-teman. Secara teknis kalau motor godek berarti ada instability. Jadi ketidakstabilan pada motornya. Bisa terjadi pada satu, tekanan suspensinya bisa jadi terjadi seperti itu, dan kedua bisa juga mungkin ada sesuatu yang nggak balance. Ingat, Cak, informasi yang kita dapatkan Peko memang menggunakan disc brake yang depan 355 mm untuk mencoba memberikan feeling positif pada motornya. Ini yang kita dapatkan pagi tadi ya. Walaupun banyak pembalap menggunakan 340 mm yang sedang, karena memang untuk track ini luar biasa ekstrim untuk disc brake. Dan sama tahu sendiri kan Peko mengeluhkan mengenai disc brake yang kurang nyaman, membuat motor nyelonong, dan dia nyaman ketika menggunakan disc brake yang lebar, super lebar 355 mm. Dan sepertinya dia menggunakan itu. Tapi sejauh ini kita belum dapat konfirmasi, Cak, apakah betul Peko fix menggunakan itu, jadi menggunakan itu. Tapi yang pasti memang ini adalah misteri yang kita ingin tunggu dari Ducati, sebab sejauh ini Ducati bungkam, Cak. Belum ada konfirmasi apakah betul memang terjadi problem dengan suspensinya, atau terjadi problem dengan elektroniknya, atau mungkin disc brake-nya yang nggak balance, kita belum tahu. Itu kita akan tunggu seperti apa. Yang jelas hari ini Peko apes Kang Mas ya. Peko sebenarnya kalau kita lihat dari data, Cak ya, untuk siang dan juga kemarin, race pace Peko itu kencang. Bahkan kalau kita perhatikan sedikit lebih baik dibandingkan dengan Marquez. Nah ini race pace, Cak ya. Race pace ini kan kadang-kadang ya Marquez sunbagging, kadang-kadang kan ditutupi potensi aslinya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita komparasikan, Peko sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Marc Marquez dari race pace untuk simulasinya. Tapi ternyata hari ini problem motornya. Jadi kita akan tunggu aja konfirmasi dari Ducati. What happened ayak non dengan Peko Bagnaia. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua Kang Mas, kenapa Marc Marquez dan juga Alex Marquez kalau kita lihat secara kalkulasi untuk speed-nya. Nah, ini kita udah terangkan tadi ya, bagaimana Marc Marquez yang super konsisten. Memang, Cak, berkali-kali komentator tadi MotoGP mengatakan bahwa Marquez adalah master of the management tire. Marquez master untuk pengaturan bannya. Jadi Marquez very strong pada saat ban sudah drop. Itu kekuatan Marc, Cak. Dan sejauh ini kita lihat selama dia menggunakan Ducati, belum ada satu pembalap pun mampu mendongkel dominasi Marc pada saat use tire atau ban sudah drop. Ketika ban sudah habis, Marc ini memang super fast, sangat kencang. Ini beda dibandingkan dengan pembalap lainnya, yang mana ketika ban habis sudah tidak memiliki kecepatan, no traction, akselerasi jadi banyak spin, dan itu membuat lap time-nya ngedrop. Tapi Marc tidak, Cak. Dan teman-teman semuanya, kalau kita membahas mengenai ini, memang kita tidak bisa tampik bahwa Marquez selama histori di belakangnya tidak pernah memenangkan Austria, GP Austria, Red Bull
ring tidak pernah menang. Tapi kalau dari analisa pribadi IWB bukan karena Marquez-nya, Cak, tapi karena motornya. Dan memang secara layout, Red Bull Ring ini tidak terlalu cocok buat Honda secara layout dan lebih cocok kepada motor yang very powerful seperti Aprilia, KTM ataupun Ducati. Makanya teman-teman ketika Marquez menggunakan motor yang powerful, buktinya hari ini Mark langsung mendongkel dominasi Pecco. Ya walaupun kita tahu Pecco problem, tapi hasil adalah hasil, race is race. Dan Marquez juara hari ini. Dan teman-teman hari ini Mark juga mengatakan bahwa dia happy, super happy. Dia tidak menyangka bisa juara karena dia mengalami masalah pada saat kualifikasi di mana dia sedikit menghantam. Jadi teman-teman, crash-nya Marquez ini memang unik sekali. Kalau saya perhatikan tadi, Cak, kualifikasi, jadi Mark terlalu lean ankle-nya terlalu ekstrim dan itu membuat ground effect fairing-nya menghantam curb ya. Dan itu cukup membuat dia harus crash ya. Jadi itu, Cak, informasi dari IWB mengenai Marc Marquez yang memang super fast, Marquez super kencang, tapi Marc mengatakan dia akan menunggu besok apakah race pace-nya mampu untuk mengimbangi Pecco, sebab di hari Minggu dan Sabtu beda. Dan teman-teman, dengan kemenangan ini maka Marquez kembali menjadi penguasa. Marc menguasai sprint race dengan angka yang luar biasa. Semen itu di sini, Cak. Angkanya dia hanya kalah ya sekali doang di posisi kedua. Tapi dari awal musim sampai dengan hari ini 13 race sprint dia menjadi pembalap yang menguasai 12 kemenangan ya di sprint dan hanya bobol posisi kedua sekali doang. Itu luar biasa, Cak. Tidak ada satupun pembalap yang mampu mengalahkan Marquez. Record sudah dipegang Mark dan Martin pun sudah dijungkalkan oleh Mark karena Mark selalu menang pada sprint race secara berturut-turut. Itu, Cak, informasi buat semuanya. Itu, Cak, update Iman Benaran buat semuanya. Sekilas mengenai review race sprint hari ini. Dan fix teman-teman semuanya, Marc Marquez menjadi penguasa. Marquez menjadi King of Austria, at least dari sprint race ini. Tapi besok kan belum, Cak. Jadi King-nya itu belum benar-benar absolut gitu ya. Kita lihat besok. Dan hancur juga untuk Pecco Bagnaia. Race yang mengecewakan, race yang membuat dia marah. Jadi kita tunggu seperti apa hasil besok. Kita tunggu seperti apa race besok. Karena semuanya akan kelihatan setelah para pembalap akan race pada long race. Sekarang semuanya komen di bawah, Cak. Kira-kira semuanya percaya nggak Marc Marquez besok bisa mengalahkan Pecco? Atau sebaliknya, semuanya komen di bawah. Deskripsi video kalau semuanya suka, video ini semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, jangan sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.